Penggalan kain kafan ini berisi tanah kuburan. Bunga kering yang sudah saya mantrai taruh di kamarnya Janisa. Aku akan membuat Janisa hanya menjadi milikku sendiri. Mas, lagi sibuk ya? Iya. Aku bikinin kamu makan loh. Oh ya? Iya. Apa itu? Ini pasti lebih enak daripada masakan restoran. Soalnya yang masak ini cantik. Aja. Apa sih kamu masak apa? Tuh masak chicken, cobain deh. Janisa, yuk. Peko. Apa-apaan ini? Pak, Dasar manusia nggak tahu diri kamu. udah Pak, jangan kayak gitu sama Mas Deo. Aku cinta Pak sama Mas Deo. Allah. Kita berdua saling mencintai, Pak. Sampai kapanpun, aku tidak akan merestui hubungan kalian. Udah dikasih kerjaan, malah macarin anak saya. Kamu sama anakku itu berbeda, ibarat langit dan bumi. Sini kamu. Baik kok, saya mohon, Pak. Restui kami, Pak. Sini. Bapak, Pak, tenang. udah Pak. Baik kok. Tolong Ya berhenti ampun, Pak. Pak. Diam kamu. Bapak. Ampun, Pak. Biarin, Bu. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Pak, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Udah cukup Pak. Kasian Pak. Ya Allah, Bapak. Biarin aja, Bu. Ya, tapi kagak main pukul juga, Pak. Biarin, Bu. Yuk, Pak. Pak Eko kenapa harus kayak gini, Pak? Emang gak bisa diomongin baik-baik, Pak? Gak usah kamu ikut campur. Hah? Ini petang-petang ini teman kamu. Kamu bela-belain dia. Mulai besok, tidak usah lagi masukin sayur di sini. Astagfirullahaladzim, Pak Eko jangan kayak gitu dong, Pak Eko. Beda jalur, Pak. Nggak usah sekate-kate. Kenapa sih? Ya ampun. Apa yang Dani katakan ada benarnya, Pak. Tidak semuanya harus diselesaikan dengan emosi dan dengan kekerasan seperti ini. Dan tolong, Pak, jangan menghentikan suplai sayur dari Dani. Karena dia nggak salah. Kamu mau nggak jadi menantu saya? Hah? Bapak, kok kayak gitu? Jangan bikin Nisa malu. Bapak tahu aja sama lelaki bening dah. Elah. Bubar. Ayo. Mas. Luka kamu, Mas. Sakit ya? Enggak. Tadi udah diobatin juga sama Dani, dibantuin. Maafin Bapak ya, Mas ya. Udah, kamu tenang aja ya. Pokoknya aku akan yakinin bapak kamu restuin hubungan kita. Tapi Mas, aku nggak mau durhaka sama Bapak. Lepasin aku ya. Enggak. Dengar ya. Kita punya mimpi-mimpi kita ya. Kita harus pertahankan itu. Kita nggak boleh nyerah. Ya. Malah kita harus tunjukin sama bapak kamu. Mas, tapi kalau kita terusin kayak gini, yang ada kamu berakhir kayak gini terus. Aku nggak mau ngeliat kamu kesakitan ini, Nggak Mas. mau 1000 kali seperti ini nggak apa-apa. Aku kan yakinin. Kita harus sama-sama. Kita nggak boleh pisah. Kamu bisa kok cari kebahagiaan di luar sana. Aku yakin itu. Maafin aku ya, Mas ya. Ya Nisa.
Eko. Halo Bang. Sebaiknya kita coba ngomong baik-baik lagi sama Pak Eko. Iya. Siapa kalian? Ini ada titipan yang sakit hati banget sama lo. Ada apa ini? Kabur! Cabut! Berani lo sama gua sih. Pak, Bapak nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Nak Zidan, terima kasih. Saya nggak tahu kalau nggak ada kamu, saya jadi apa. Dani nggak disebutin Pak, kan Dani juga bantuin ngusir tuh preman-preman. Jadi saya semakin yakin nih kalau Nak Zidan mau saya jodohin sama anak saya Janisa. Mau ya Nak? Zidan? Kita pulang sekarang? Ayo, Dan. Pak, kami pamit dulu. Bapak hati-hati ya. Sebaiknya langsung segera pulang. Iya, terima kasih. Tapi Mari. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gue yang nyuruh preman-preman itu buat nyalakin si Eko. Astagfirullahaladzim, yuk. Lu kenapa yuk? Wah, kacau lu yuk. Lu kenapa sampai segitunya sih? Ya terus gue harus gimana Dan? Gue harus baik-baik sama dia? Enggak dong. Semua bisa diomongin baik-baik. Gimana mau baik-baik Dan? Mau diomongin baik-baik apa lagi? Hah? Sekarang lu bayangin ya, lu bayangin. Wanita yang lu cintai tiba-tiba dipaksa buat pergi dari lu. Lu tau sendiri kan yuk. Gimana cintanya gue sama Aini? Iya tahu. Tahu kan lo? Sampai sekarang, sampai detik ini, cinta gue belum dibalas juga sama Aini. Berarti lu sekarang paham gimana perasaan gue Dan? Itu, gue ngerti banget perasaan lu yuk. Lu tuh sahabat gue yuk. Coib gue. Gue minta tolong banget sama lu yuk. Kontrol emosi lu. Gue yakin, suatu saat nanti pasti ada waktunya lu bisa ngebuktiin dan ngeyakinin Pak Eko kalau lu pantes buat Janisa. Nanti kalau lu dapet kerjaan yang bagus, tuh Pak Eko pasti seneng Dan terima lu. kalau lu dicolek tangannya marah nggak? Biasa aja. Kalau lu diteplak palanya marah nggak? Iya, gua hadepin lagi lah. Harga diri gua diinjek-injek sama dia, pacar gua dipaksa ngejauhin gua. Pokoknya Bapak sudah bikin daftar calon suami buat kamu. Suami yang benar, bebet, bibit, dan bobotnya. Nggak kayak si Deo itu. Cuma bisa jadi parasit. Pak, Mas Deo itu bukan parasit. Laki-laki seperti itu cuma bisa bikin kamu susah nantinya, Nisa. Percaya sama Bapak. Pak, bisa nggak sih ngeliat sisi kebaikannya Mas Deo sedikit aja, Pak? Nggak ada sisi baiknya dia. Aku cinta, Pak, sama Mas Deo. Aku yakin kok suatu saat nanti dia pasti berhasil. Dia juga pekerja keras. Aku yakin dia bisa bahagiain aku, Pak. Bapak yang sudah susah payah membesarkan kamu dari dulu sampai sebesar ini. Sekarang, waktunya kamu balas budi Bapak. Bapak cuma ingin kamu dapat suami yang benar, Nis. Ya, udah. Pokoknya, besok Bapak akan undang calon suami kamu untuk datang ke sini. Ya minimal kalian bisa kenalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Bahrul, akhirnya sampai juga ya. Gimana? Keadaanmu sehat? Alhamdulillah, sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya maaf ya, keadaan rumah saya ya seadanya. Nggak kayak rumah kamu yang jauh lebih mewah. Ya maklum, saudagar di kampung sebelah. Kok bisa aja? Ayo masuk kita yuk. Oh iya Pak, saya udah bawa bingkisan banyak nih buat Pak Eko sama Janisa. Dan saya juga udah siapin hadiah yang mahal buat Janisa. Jadi ngerepotin nih. Ayo kita masuk yuk. Ayo. Aku harus ngelakuin sesuatu untuk balas dendam.
Aku gak akan rela melepas orang yang paling aku cintai. Ih, ngomong-ngomong, udah pada tahu belum dah? Apaan? Si Janisa. Oh, bapaknya tuh baru kemarin dong gebukin si Deo. Ujuk-ujuk sekarang Janisa udah dijodohin lagi baik tuh sama si Bahrul. Walah, bel gedes tenan toyen. Bocah ayu seperti itu kok dijodohin sama si Bahrul yang agak-agak tua, persis kayak omnya si Janisa toh ya. Saya kesian sama sohib saya tuh si Deo. Padahal dia tuh udah cinta banget sama si Janisa. Tapi kalau gue sih setuju-setuju aja sama Pak Eko. Namanya orang tua pun pengen yang terbaik buat anaknya. Ya cuman caranya doang sih rada-rada kelewatan dikit gitu. Bu-ibu, Waduh. Lah nanti kalau Babang Jidan dijodohin sama Danisa gimana nasib kalian toh? Olo, bener pisan eta tetut. Ai, Maya, kumaha atuh kalau misalkannya teh Pak Eko jadiin Aji dan teh mantunya gitu. Ayo kalian teh kumaha gitu, masih saingan atau bestian gitu? dia itu sih balik lagi terserah sama Zidan. Ya Zidan juga pasti nggak mau sih, pasti nggak bakal nerima. Ya eleh, jodoh mah rahasia ilahi, Neng. You know what I mean? Kalau kalian berdua ini lengah, tiba-tiba si Babang Ganteng udah berubah gelar jadi bakal calon lakinya orang. Begono. Berhenti! Keluar! Keluar! Gue pukul kaca lo nih. Lu ngapain bener-bener datang kampung gue? Lu datang lagi ke sini, gue habisin lu. Ampun. Jangan lu datang ke sini lagi ya. Iya. Ampun Bang, janji. Saya nggak kesini lagi. Ampun. Saya janji nggak kesini lagi. Deo, weh, apa-apaan lu? Deo! Kata Bang, Bang. Lah, ini bukannya tamunya Pak Eko yang tadi ya? Oh iya, Digebukin begini. Yuk kita laporin ke Pak Eko, Bang. Ayo. Bentar, Bang. Udah, nggak usah dilapor-laporin. Mending sekarang kita bawa ke klinik aja ya. Ayo. Iya, dan Deo kan teman lu, dan masa orang salah lu belain sih? Jangan-jangan lu setongkol sama dia ya? Enggak kayak gitu Bang, demi Allah kagak kayak gitu. Cuma maksud gua biar cepet diobatin nih ya Bang ya, ayo. Gini aja, lu aja bawa klinik, kita lapor ke Pak Eko. Lu nggak bisa dibiarin nih si Deo. Iya, yuk. Ini bantuin dulu. Yuk. Ya Allah. Bang, aman Bang. Saya anterin ya Bang ya. Iya Bang. Ayo. Assalamualaikum, Pak Eko. Oh, Pak Eko. Keluar, Pak Eko. Ada apa ini? Ini Pak, tamu Pak Eko yang tadi itu digebukin sama Deo. Ya benar Pak Eko. Mas Deo nggak mungkin kayak gitu. Kamu dengar ya, Janisa? Orang kasar kayak gitu masih mau kamu jadiin suami? Pak, terima kasih infonya Pak ya. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak Eko. Ya, silakan Pak. Mari Pak Eko. Mari. Bapak mau cari Dewo dulu. Apa? Janisa mau ikut, Pak. Gak usah, kamu di rumah aja udah. Kamu tunggu di rumah, ya. Karena setelah ini kita harus jenguk si Bahrul. Sekalian Bapak mau minta maaf sama dia. Rusahin lah. Ya Allah, semoga Mas Deo nggak kenapa-kenapa. Deo! Pak Eko. Dasar nggak tahu diri. Kamu itu cuma orang susah. Kamu pikir siapa yang barusan kamu pukulin tadi? Calon mantu saya. Orang kaya, orang terhormat.
Beda sama kamu. Pak Eko, cuman saya yang bisa tulus mencintai Janisa, nggak ada yang lain. Pak Eko cukup ya Allah. Pak Eko, jangan dipukulin terus, Deonya kasihan. Kasihan juga Janisa. Dikata karung beras kali tuh bocah ya. Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Kamu tidak akan pernah menjadi suami Janisa. Tahu diri kamu. Hei. Ya elah, Deo. Lu sakit apa? Gue tanya terobsesi bener lu ngejar cintanya Janisa. Ya Allah, bener-bener nih keliwatan dia nih. Belum lagi si Dani, no, Dani sahabat lu. Kena imbas nih gegara belain lu. Nih Pak Eko pikir si Dani itu kaki tangan lu buat ngebegal si Bahrul. Kagak taunya emang dia sendiri yang punya ulah. Emang bedegong banget tuh bocah. Udah tenang Bu Yayan. Diem aja Mbak Yayan. Saya nggak minta ditolongin kok sama siapapun. Apalagi sama Dani. Waduh, mak dirodok nih bocah ya. Astagfirullahaladzim, padahal Dani tuh niat bantuin loh. Malah dia jadi kena imbas. Nah, kita mah kan udah paham siapa Dani. Cuman temennya no, kayak begitu sawah. Nemplok aja sama masalah, gue bingung bener tuh bocah. Saya sakit hati Mbak. Sama laki-laki yang namanya Eko. Dia sudah merendahkan saya. Dia punya anak, namanya Janisa. Janisa itu pacar saya. Sekarang Janisa ikut-ikutan mau meninggalkan saya, Mbak. Kalau saya nggak bisa dapetin Janisa, maka nggak ada laki-laki lain yang bisa dapetin dia, Mbak. Gimana caranya? Bagi saya, itu perkara mudah. Saya cukup minta foto Janisa. Apa kamu punya fotonya? Ada. Sebentar, Mbak. Ini. Santet gantung jodoh. Lelaki manapun akan celaka jika mendekati Janisa. Karena jin yang menjaganya suka kepadanya. Tapi Mbak, kalau saya nikahin Janisa, berarti saya bisa celaka juga dong. Karena itu, kamu harus bikin kesepakatan sama jin itu untuk pengecualian. Apa itu, Pak? Tapi nanti, setelah kamu berhasil menikahinya, kamu harus kasih tumbal sama jin itu sebagai penggantinya. Saya janji, Mbak. Saya akan carikan tumbal ya. Buntalan kain kafan ini berisi tanah kuburan. Bunga kering yang sudah saya mantrai taruh di kamarnya Janisa. Aku akan membuat Janisa hanya menjadi milikku sendiri.
dan menghancurkan Eko pelan-pelan. Astagfirullah, kamu siapa? Maling! Tolong! Maling! 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 Ada apa? Orang itu tadi diam-diam masuk ke rumah. Kayaknya mau maling. Tapi keburu ketahuan sama aku, Zidan. Ada barang yang hilang nggak? Aku nggak yakin. Tapi aku tadi ngelihat apa-apa. Yaudah, syukurlah. Nisa, ada apa ini? Kamu malam-malam di sini? Tadi ada maling, Pak, masuk ke dalam rumah. Hah? Maling? Aduh, kamu nggak apa-apa, Nak? Maafin Bapak ya. Ini gara-gara Bapak suruh kamu pulang duluan jadi begini. Bapak tenang aja, Pak. Janisa nggak apa-apa kok. Lagi pula, sepertinya nggak ada barang yang hilang di rumah. Syukurlah. Terima kasih, Nak Zidan ya. Nak Zidan, kamu memang laki-laki yang baik dan perhatian. Bapak jadi semakin ngarep nih. Kalau kamu mau menjadi mantu Bapak dan Bapak nikahkan sama Janisa. Bapak, apa-apaan sih, Pak? Nisa jadi malu. Biarin aja, Nisa. Bapak kan lagi ngusahain buat kamu yang terbaik. Lagian tadi kita kan gagal ngebujuk si Bahrul untuk ngelanjutin lamaran buat kamu. Boleh dong Bapak ngarepin calon yang lain yang lebih baik. Terima kasih atas tawarannya, Pak. Tapi saya nggak bisa menikahi anak Bapak. Assalamualaikum. Nisa, tumben pagi-pagi ke rumah. Masuk dulu yuk. Gak usah, Ai. Di sini aja. Aku nggak lama juga kok. Oh, ada apa nih? Oh iya, aku bawain makanan buat kamu, Ai. Ya ampun, repot-repot. Makasih banyak loh, Nis. Sebenarnya ada yang aku mau ceritain, Ai. Cerita soal apa? Oh ya, aku kemarin sempat dengar rumah kamu kemalingan ya? Nah, itu dia. Kemarin malam tuh ada orang yang diam-diam masuk rumah aku. Astagfirullahaladzim. Tapi untungnya ada Zidan yang nolongin aku. Tapi setelah kejadian itu, Bapak mau menjodohkan aku sama Zidan, Ai. Maafin aku ya, aku takut kamu... Kamu jadi nggak enak? Enggak, kamu nggak perlu minta maaf. Ya tapi kan Zidan itu pacar kamu, Ai. Jadi kamu ngira kalau misalkan aku pacarnya Zidan? Lah, emang enggak, Ai? Ya ampun, Ai. Aku sampai kepikiran loh semalaman. Meskipun sebenarnya aku berharap itu beneran terjadi nih. Terima kasih nih Nak Heru sama Bu Yeyen yang sudah berkenan hadir untuk bertemu di sini. Sama-sama Pak Eko. Kebetulan juga saya udah lama nggak ketemu tante saya. Ngetan ya? Iya, secara dia mah hobinya cari duit. Bisa aja lu. Saya langsung aja nih ya, Bu Yeyen, Nak Heru. Jadi setelah tempo hari Bu Yeyen kasih tahu saya bahwasanya Bu Yeyen itu punya ponakan, saya jadi tertarik untuk ketemu. Kebetulan saya ini sedang mencari jodoh untuk anak saya Janisa.
Nah, ya sebagai orang tua, tentunya saya maunya mencarikan anak saya itu jodoh yang baik. Baik dari segi bibit, bebet, dan bobotnya. Pak Eko nggak usah khawatir, ya. Heru ini selain ganteng, jago cari duit, ya. Bibit, bebet, bobotnya dibabat semua sama dia. Sampai gue aja kagak disisain, makanya gue ngeblangsak nih sampai tua. Nah kalau gue pribadi ya, gue sih setuju aja kalau Heru nikah sama Janisa. Sebabnya Janisa itu kan kembang desa di mari. Tentu dong Bu Yoyen. Gimana anak Heru? Ya minimal kamu ketemu dulu lah sama anak saya, kenalan dulu, ya kan? Iya Pak Eko, insya Allah saya mau. Alhamdulillah. Zidan, jawab aku dong. Kamu gak mungkin kan nerima lamaran dari Pak Eko? Kamu gak mungkin nikah sama Janisa kan? Aku nggak mungkin lah nikah sama Janisa, Maya. Alhamdulillah. Ini? Udah, Maya. Kamu baru sampai? Iya, ini aku bawain makanan untuk anak-anak di yayasan dari ibu. Diterima ya? Alhamdulillah. Makasih ya ini. Tolong sampaikan terima kasih saya. Karena Ibu Nurul selalu memperhatikan anak-anak di yayasan ini. Iya, nanti aku bakal salamin ya salam kamu untuk ibu. Zidan, aku jadi penasaran deh, aku pengen tahu aja sih. Tadi kan kamu bilang kamu gak akan nikah sama Janisa. Tapi sebenarnya kamu itu dalam waktu dekat ini ada pikiran untuk nikah gitu gak sih? Kira-kira tipe ideal kamu untuk jadi istri tuh kayak gimana? Maya, kayaknya pertanyaan itu agak bikin Zidan kurang nyaman deh. Loh, kamu juga penasaran kan sama jawabannya? Maya kalau ngomong suka bener deh. Aduh, tapi aku juga penasaran sih tipe calon istri Zidan tuh kayak gimana. Sepertinya kita nggak perlu bahas pembahasan seperti ini. Aku bawa ini dulu ke kitchen ya. Iya. Kamu bisa gak sih kalau ngomong itu nggak usah di depan Zidan? Kan cuma nanya doang, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang nggak? Udah, Pak. Nah, ini nih anak perawannya Pak Eko, Janisa. Nah, Janisa, kenalin, ini ponakannya tante, namanya Heru. Nah Heru kenapa ya? Tante Yen, Pak Eko, mohon maaf. Kayaknya saya nggak bisa menikah sama dia. Maaf ya. Aduh. Loh. Aduh. Yoyen, ini gimana ini? Aduh, gue juga bingung Pak Eko. Kenapa ya? Kok tiba-tiba si Heru ketakutan gitu ngeliat mukanya Janisa? Maafin ya, maafin. Permisi. Yoyen? Iya. Iput mada penasaran pisan karena eta perjodohan ponakannya si Yeyen sama si Janisa. Kumaha atunya hasilna?
Lah, tapi cocok banget si Heru sama si Janisa Toput. Yang satu ganteng, yang satu ayu. Cocok tenan. Semoga mereka teh berjodohnya. Saya pengen ngedukung karena itu kan keponakan Ibu Yeyen. Tapi sisi lain saya kesian sama temen saya, lagi patah hati tuh pasti. Ibu, Dani, ngobrol apa sih, seru banget nih pagi-pagi. Ini toh lagi ngobrolin perjodohannya Janisa sama si Heru. Ya kan, Put? Oh, bener pisan. Yen, kumaha eta teh hasilna ta'aruf teh lancar? Samber gedek tuh ponakan gua. Aduh, bikin malu aja, tiba dia kabur. Coba lu bayangin dah. Kabur gimana, Bu? Kabur kunaon? Aduh, gue juga kagak habis pikir ya tuh si Heru ya. Tiba tuh si Heru ngelihat si Janisa keluar langsung ngibrit ketakutan, padahal Janisa itu kan kembang desa. Cantiknya paripurna kayak zaman gue waktu muda dulu, ya eleh. Oh, bukan lagi. Iya, cantik banget Bu Yeyen, Miss Universe kalah ya. Ya begitu dah pokoknya. Anak kota belagu. Dia kabur kayak ngelihat hantu aja. Emangnya anak bapak ini jelek apa? Awas aja. Bapak doain dia. Dia jadi bujang lapuk selamanya. Sampai tua. Astagfirullahaladzim. Gak baik loh Pak nyumpahin orang. Ayo udah, tenang ya Nisa ya. Sabar. Sebentar lagi ada lagi laki-laki yang mau kenalan sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu pasti si Mehmet. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya nggak telat kan Pak? Oh enggak dong, aman. Oh ya, kenalin. Ini anak saya Janisa. Kok jelek banget ya, tapi kelihatannya baik sih. Ada apa ya, Nak Mehmet? Maaf Pak, saya cuma takjub aja lihat Dek Janisa. Jadi, Nak Mehmet sudah cocok nih sama anak saya. Insya Allah, saya cocok dan bersedia dijodohkan dengan Dek Janisa. Kenapa santetnya kali ini nggak mempan ya? Saya nggak bisa biarin Mehmet nikahin Janisa. Kalau memang santet gantung jodoh itu nggak berhasil, kita sendiri yang habisin dia. Saya habisin kamu, Mehmet. Ternyata santet gantung jodohnya masih manjur. Ini pasti gara-gara elu, Mehmet, mau nikahin Janisa. Apa? Mehmet meninggal dunia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih atas informasinya, Pak. Nanti saya datang ke sana untuk melayat. Assalamualaikum. Pak, Mas Mehmet kenapa? Katanya kecelakaan motor, Nis. Ya Allah. Baru aja si Mehmet bersedia menjadi menantu Bapak. Tapi kenapa Allah mengambilnya secepat dan semendadak ini ya? Ya Allah, Pak. Istighfar, Pak. Bapak bingung, Nis. Mau cariin kamu calon suami yang mana lagi? Yang bagus, bibit, bebet, bobotnya. Astagfirullahaladzim, Pak. Kok Bapak bisa sih mikir kayak gitu, Pak, di saat orang lain masih berduka? Tolonglah, Pak, berhenti untuk jodoh-jodohin Nisa. Nisa capek, Pak.
Berkali-kali Bapak mencari jodoh untuk Nisa. Apa ada satu yang berhasil, Pak? Tapi kita harus tetap usaha, Nis. Kamu harus segera menikah. Enggak, Pak. Lebih baik Nisa nggak menikah. Daripada Nisa harus terus-terusan memenuhi ambisi Bapak. Apa maksud kamu? Bapak itu egois, Pak. Dulu Bapak ngotot gak ngerestuin hubungan aku sama Mas Deo. Sekarang calon suami Nisa meninggal, Pak. Tapi di saat kayak gini Bapak masih mikir untuk mencari jodoh Nisa selanjutnya. Kali ini Nisa gak akan pasrah gitu aja. Nisa! Nis! Kenapa Nisa jadi ngelawan sih? Jangan-jangan ini karena hasutan si Deo itu. Kita kan ditraktir sama ini, jadi ntar jangan banyak-banyak pesennya. Siap. Nisa? Dari mana lo? Gue mau tanya ya sama lu ya. Gue denger-denger tuh si Mehmet yang mau ngelamar lu katanya meninggal ya? Loh, bener toh Yen. Kasian banget. Padahal udah mau nikah ya. Meninggal orangnya. Alo, kenapa atunya setiap lelaki yang deket sama si Janisa teh kena sial karunya pisan atunya. Pertama si Deo teh ditolak itunya. Kedua eta si Bahrul teh ngambek. Ketiga si Heru teh kabur. Dan keempat eta si Mehmet teh meninggal dunia itunya. Oh, lu bener banget tuh Put. Gue jadi inget deh si Heru kabur ya. Tapi untung dah si Heru kabur. Kalau kagak, bakalan tit. Kalau misalkan ada orang yang meninggal, kita harus prihatin. Ini gue makanya nanya sama dia tuh karena gue prihatin ya. Tapi di balik keprihatinan gue nih ada rasa penasaran menggelitik begono ya. Ngapa sih tiap lelaki yang mau sama dia ujung-ujungnya ada aja masalahnya. Gue heran. Ibu teh tahu atunya soalnya bapaknya dia teh pernah menolak si Deo gitu. Ibu-ibu udah cukup ya. Tolong ngomongnya jangan keterlaluan. Jangan sampai omongan ini jadi fitnah. Waduh, ini kenyataan toh. Lagian anak ditawarin ke orang-orang. Kayak perempuan murahan aja toh kamu. Oh, sampai ditawarin kajidannya. Bisa toh. Kejar-kejar. Jadi ngambek. Aduh. Ya udah atuh, ayo kita juga ngejar yuk. Deo, Pak Eko. Berani-beraninya kamu menghasut Nisa untuk melawan saya. Maksud Bapak apa ya? Jangan beragak bodoh kamu. Kamu sudah menghasut Nisa untuk menolak perjodohan dari laki-laki lain kan? Pak, maaf Pak Eko, saya tidak menghasut siapa-siapa, Pak. Alah, mana ada maling ngaku. Ingat ya, jangan pernah bermimpi saya akan menerima laki-laki kere kayak kamu. Awas, kalau kamu masih deketin, apalagi memprovokasi Nisa. Ingat, saya akan bikin perhitungan sama kamu. Kurang ajar nih orang tua. Kamu nginjek-nginjek harga diri saya bikin perhitungan sama kamu. Sebaiknya kamu relakan apa yang bukan menjadi hakmu. Dan jangan pernah merencanakan kejahatan. Apalagi sampai menyakiti orang. Tahu apa kamu? Nis, aku harap omongan mereka nggak usah kamu masukin ke hati. Mungkin omongan mereka bener, Ay. Bapak terlalu maksain buat jodohin aku sama laki-laki pilihan Bapak. Gak ada yang berhasil kan, Ay. Semuanya gagal. Ya, karena memang hidup, jodoh, dan mati pun kan semuanya udah ada yang ngatur.
Kita tinggal pasrahkan diri semuanya sama Allah. Ya, aku nggak mau Ai dijodoh-jodohin. Semua udah aku bilangin ke bapak. Sekarang aku kabur dari rumah Ai. Ya Allah, Nis, kenapa kamu harus kabur? Karena aku capek, Ai. Aku gak mau lagi dipaksa-paksa bapak. Cukup. Aku ngorbanin perasaan aku sendiri. Sampai aku rela nyuruh Mas Deo untuk jauh sama aku, Ai. Aku paham perasaan kamu. Tapi gimana pun juga, kamu tetap harus ngomong sama Pak Eko. Nah, semua aku jelasin, Ai. Semua cara udah aku lakuin. Aku udah gak tahu lagi harus kayak gimana. Tapi Nis, kalau kamu pergi kayak gini, ini sama sekali bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah baru. Terus aku harus kayak gimana, Ai? Lebih baik kamu sekarang tenangin diri kamu. Kamu pulang. Nanti setelah semuanya enak, baru kamu ngomong sama papa kamu dari hati ke hati. Ya udah, kalau kayak gitu aku pulang ya, Ai. Makasih ya. Hati-hati ya. Ibu teh kekenyangan atuh ini mah kayaknya mau bisa tidur. Naon ieu teh loba bunga bersarakan di dianya. Bunga kamboja topot. Banyak amat ini bunga. Loh, ada yang bakar dupa. Jangan-jangan. Lihat apa ibu-ibu? Kodok nangkring. Si lain ngareurewas wae. Ini lihat apaan kok teriak-teriak malam-malam? Lo yang bikin kita kaget. Ah, lu kagak lihat itu. Lu lihat. Ada bunga berserakan. No. Lihat. Mau apa ya? Ada yang bakar dupa. Astagfirullahaladzim. Bunga-bunga bakar dupa. Bu-ibu, kalau dilihat-lihat kok kayak orang yang lagi pesugihan ya? Hah? Oh, yang bener toh. Jangan nakut-nakutin orang. Jangan nuduh sembarangan toh. Masa nggak percaya, Bu? Ini nih saya sebenarnya nggak pengen cerita sama ibu-ibu karena saya sayang sama Janisa, tapi selama saya kerja sama Pak Eko tuh suka ngelakuin kegiatannya aneh. Hah? Waduh, serius loh? Beneran ibu-ibu, kayak kadang-kadang di belakang restoran bakar-bakar lupa, terus taruh-taruh di atas, terus taruh-taruh bunga. Di makanan diputer-puter pakai dupa. Jadi maksud kamu teh Pak Eko teh melakukan pesugihan gitu? Bisa jadi. Ini nih buktinya ini nih. Wah, bener pisan Toput. Pantesan restonya rame. Ini Maya naga-naganya. Emang Pak Eko tuh fix udah pakai pesugihan. Nah, tumbalnya entu lelaki yang pada demen Janisa tuh yang dijadiin tumbalnya. Pantes saya gagal nikahin Janisa. Ini putih takut atuh kita teh takutnya nanti jadi tumbal juga, mending pulang yuk. Merinding. Kok merinding Toput, beneran aku. Kalau begini caranya, gue udah kagak mau dah ngerekomendasiin tuh lelaki-lelaki buat jadi calon suaminya si Janisa. Yang ada ntar malah jadi ada. Astagfirullahaladzim, iya bener. Udah tuh ayo takut ayo. Hati-hati ibu-ibu. Iya ya. Iya. Pembalasan pertama berhasil. Ini isu tentang pesugihan ini bakal cepet nih nyebar di warga-warga.
Ya, ntar gua kesana. Oh iya. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, makasih. Ada apa ya, Bu? Kalian kenapa? Sengaja ya mau ngeracunin kami. Maksudnya, Bu? Halah, bocah ngelak. Nggak mungkin perut kami melilit dan muntah. Kalau gitu kita nggak usah makan di sini ya. Jangan-jangan resto ini pakai penglaris. Kita semua mau jadi tunggal. Jangan ngomong sembarangan, Bu ya. Saya nggak pernah pakai pesugihan. Berita itu nggak benar. Semua orang juga udah tahu. Kami udah ngeliat buktinya langsung. Masih baik hati kita mau makan di sini ya. Iya benar. Ya, Buktinya tiba-tiba perut kita sakit. ya kalau Ibu nggak mau makan di sini, ya jangan bikin berita yang nggak dong, Bu. Kita pergi aja. Iya. Tuh Bu, sekalian sama ayamnya tuh, mumpung lagi nyetok saya nih. Kan enak makan sayur pakai ayam kan? Oh, anak seneng, suami seneng. Pasti pada sayang sama ibu makin-makin dah. Kagak ada ayam-ayaman ada. Dani. Baik kok. Kamu memang kurang ajar ya. Kamu udah saya kasih kesempatan yang kedua kalinya ini. Tapi kamu malah kirim bahan-bahan yang nggak benar ke resto saya. Baik kok, maaf Pak. Ada apa ini Pak? Gara-gara bahan-bahan kamu nih yang kamu suplai, pelanggan saya keracunan. Astagfirullahaladzim. Ini gara-gara saya dengerin omongan si Jidan ini. Yang minta supaya kamu tetap suplai ke resto saya. Akhirnya saya rugi dan pelanggan saya kabur semuanya. Atau jangan-jangan kamu sekongkol ya sama Deo? Sama si Deo itu ya? Buat jatuhin resto saya? Pak, enggak Pak. Saya nggak sejahat itu Pak. Maaf Pak Eko. Saya yakin ini bukan kesalahan saya Pak. Karena kan saya kan cuma nyuplai doang. Mungkin pelanggan Pak Eko bisa keracunan kayak gitu, racikan bumbunya yang salah Pak. Atau yang lainnya Pak. Kalau dari bahan-bahannya saya yakin semua bahan-bahan saya bagus Pak. Oh, jadi kamu nuduh resto saya nggak benar gitu? Bukan gitu Pak Eko, bukan gitu Pak. Sebelum kamu suplai bahan-bahan ke resto saya, yang dulu-dulu juga nggak pernah tuh ada kejadian keracunan. Jadi udah jelas ya, bahan-bahan dari kamu ini memang kagak ada yang bener. Bu, jangan beli di sini Bu. Beli tempat lain aja Bu. Ya udah Dani kagak jadi beli ya. Jangan kayak gitu Bu. Ini bagus-bagus semua bahan-bahan saya Bu. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang bikin keracunan Bu. Ya Allah, Pak Eko jangan seperti itu Pak. Saya yakin bahan-bahan saya semua bagus Pak. Nggak mau tahu. Astagfirullahaladzim. Bisa bangkrut kalau resto sepi kayak gini. Apaan itu?
Tolong! 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 Tolong, Mas! Pak Eko kenapa? Aku juga nggak tahu, Bapak Mas. kamu kenapa? Nggak tahu. Pak, Pak. Tolong bantu Bapak ke dalam ya, Mas. Kita mau ke dalam. Duduk Pak Eko. Pak, Bapak kenapa, Pak? Janisa, tolong ambilin air dulu Bapak sekarang. Ya, cepet. Pak Eko, saya sedih sekali Pak ngeliat kondisi Bapak seperti ini sekarang. Pasti akan susah melakukan kegiatan sehari-hari Pak. Apalagi sekarang restoran kan lagi nggak baik-baik aja. Dan banyak orang yang nggak percaya dengan kehigienisan makanan di restoran. Tapi saya tahu bagaimana memperbaikinya Pak. Bapak bisa mempercayakan saya untuk mengurus restoran. Asal Bapak, saya minta restu Bapak untuk Janisa menikahi saya. Tidak akan. Sampai kapanpun, saya tidak akan mengizinkan kamu menikahi putri saya. Ya udah, Bapak tanggung sendiri resikonya. Diminum dulu ya air putihnya. Nggak usah. Bapak mau kemana? Bapak mau ke resto. Tapi Janisa ikut ya, Pak? Nggak usah. Kamu di rumah aja. Tapi Pak, Apa dari tadi nggak ada pelanggan yang datang untuk makan? Maaf Pak, sejak kasus keracunan tadi siang, nggak ada lagi pembeli yang datang ke sini Pak. Karyawan yang lain juga sudah pada pulang, tinggal saya sendiri. Ya udah, kalau gitu kamu pulang aja, nggak apa-apa. Terima kasih Pak, permisi. Presiden tolong, saya titip, tolong jagain anak saya dari Rio. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Gak seharusnya Nisa ninggalin Bapak. Seharusnya Nisa ikutin Bapak. Maafin Nisa ya Pak ya. Belum bisa mewujudin keinginan Bapak untuk melihat Nisa nikah. Maafin Nisa Pak. Sa, maaf ya mungkin ini agak telat, tapi sebelum almarhum bapak kamu meninggal, dia merestui hubungan kita. Udah Mas, aku masih butuh waktu. Iya, aku nggak akan maksa, enggak. Tapi lebih baik kita wujudin keinginan bapak kamu. Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Aku akan jagain kamu terus. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Janisa binti Eko Sudrajat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Di mana para saksi? Alhamdulillah. Yuk, selamat ya, akhirnya nikah juga lo. Makasih ya Dan. Selamat ya. Akhirnya aku bisa mendapatkan Janisa. Aku sempat mikir tau Mas waktu kamu keluar dari rumah. Apaan? Aku kira Bapak masih nggak ngerestuin hubungan kita loh. Oh, itu perasaan kamu aja kali. Aku tuh keluar tuh karena aku nggak nyangka kalau almarhum papa kamu tuh berubah pikiran. Iya juga ya Mas. Aku juga pasti kaget banget. Soalnya dari dulu kan Bapak nggak ngerestuin hubungan kita. Ditambah lagi kan sikap Bapak tuh kasar sama kamu. Nggak usah diomongin lagi. Aku udah maafin papa kamu. Ya meskipun sejujurnya juga waktu itu aku kesel sama almarhum bapak kamu, tapi aku hormat sama dia. Makasih ya Mas. Aku janji, aku akan jagain kamu dan urus resto papa kamu. Sekarang udah nggak ada lagi yang ganggu aku. Bapak, Ibu, sekarang nih restoran ini saya yang ngurus. Saya yang handle semuanya. Bahkan saya udah mengundang Ustadz. Kita sudah melakukan doa bersama untuk membersihkan tempat ini agar lebih bersih daripada hal-hal buruk kemarin. Nah, di sini semua alat-alatnya, piring segala macam juga baru sekarang. Bahkan hari ini kita memberikan diskon spesial buat pelanggan setia kita. Ayo, silakan duduk, silakan duduk. Ayo, Dur, kasih menunya. Kalau rame begini terus, bakal banyak duit ini. Kaya gua akhirnya. Dan semua yang ada di sini milik gua sepenuhnya. Kalian di sini juga? Iya nih. Selamat ya pembukaan restonya. Makasih lo udah datang ke sini dan makan di sini. Iya, sama-sama. Sukses ya. Bagaimana rasa masakannya? Ada yang kurang? Enak-enak makanannya. Enak. Selamat ya atas pembukaan resto barunya. Semoga lancar dan sukses ya Mas. Iya, terima kasih.
Kalau gitu kita ke belakang dulu ya, soalnya masih ada yang kita kerjain kan Mas. Oh iya? Iya. Nanti kalau misalkan mau pesan lagi, bilang aja ya. Iya, makasih Mas. Ya. Iya nih. Kamu mau pesen yang lain? Tingali ya teh, ente salah lihat. Ternyata kalian teh sudah duluan atunya di sini menik kompak bener ya. Oh, ternyata kalian itu kompak bener ya. Iya Bu Yayan. Ini pada mau makan di sini juga? Ayo dong. Babang, gimana rasanya ketemu sama mantan calon jodoh? Tapi lu gak nyesel kan gak jadian sama si Janisa? Secara Janisa itu kan cantik, baik, soleha, iya kan? Padahal, lu tuh udah cocok bener loh. Aduh apa sih ibu-ibu, udah deh biarin aja. Zidan tuh jangan dijodoh-jodohin sama siapa-siapa. Biarin aja Zidan yang memilih sendiri dia maunya siapa. Apa sih? Iya bener ibu-ibu. Janisa kan juga udah punya suami sekarang. Jadi jangan sampai omongan ibu-ibu tadi kedengaran sampai orang lain kan nggak enak. Ya udah yuk, kita pesan makan. Yuk. Kok gak ada orang ya tapi? Terus tadi siapa? Mas, kamu udah pulang? Mas? Serahin harta lu. Gue tusuk lu. Deo, udah, hentikan semua ini. Sial. Kenapa dia tahu ini gua? Zidan? Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Aman? Ya, Itu tadi siapa? Oh, ya udah nggak penting kamu nggak apa-apa kan, aman kan semuanya kan? aku nggak apa-apa. Ini pasti gara-gara kamu kan? Mas? Kok kamu ngebentak aku sih, Mas? Pasti kamu duluan kan? Yang goreng cowok-cowok di luar sana itu? Kamu itu udah punya suami. Masih kegatalan sama cowok lain di luar sana. Kamu cewek penggoda. Kamu tukang godain cowok lain, iya? Aku gatal. Emang aku siapa sih ngegatalin siapa sih, Mas? Jaga ya bicara kamu, Mas. Alah, bisa aja kamu alasan ya. Kalau kamu nggak gatal duluan, siapa yang gatal? Orang lain? Hah? Itu gimana cerita Zidan tiba-tiba datang kamu terus perhatian sama kamu? Kalau nggak kamu duluan. Oh, atau jangan-jangan kamu duluan sering sama cowok lain juga, iya? Aku nggak ada di rumah, terus kamu telepon mereka. Atau mungkin saat aku nggak ada di rumah, kamu bawa mereka ke sini, iya? Kok kamu sekarang jadi kekanak-kanakan sih, Mas? Kekanak-kanakan gimana? Kamu tahu sendiri loh, Mas. Aku tuh cuma cinta sama kamu. Kamu kalau orang ngomong jawab aja. Mas, kamu kenapa? Ada apa ini? Kenapa bisa sepanas ini? Gak apa-apa. Maaf, lupain aja. Mas.
Tapi lu gak nyesel kan gak jadian sama si Janisa? Secara Janisa itu kan cantik, baik, soleha, iya kan? Tapi sebenarnya gimana ya perasaan Zidan pas warga jodohin dia sama Janisa? Apa dia senang? Ya harusnya sih dia bisa tegas dan marah ya. Apalagi Janisa kan juga udah nikah. Wih, Maya. Ya Allah, kenapa sih lu teriak-teriak? Makanya jalannya yang bener dong pakai mata. Masa bisa nabrak kayak gitu sih? Ya kamu lagian ngapain jalan pakai main handphone? Ya kamu lagian ngapain ngelamun? Oh, pas lagi kepikiran Zidan sama Janisa ya. Ya enggak lah, lagian kan juga Janisa udah nikah. Ya bener sih, kamu gak perlu takut kalau Zidan akan nikah sama Janisa. Karena Zidan akan nikahnya sama aku. Ih, pede banget dia. Gak enak ya. Kamu tidak boleh mendekati Janisa. Tapi dia istri saya. Jangan! Mas, kamu kenapa? Ternyata cuma mimpi. Ida, tangan kamu kenapa, Mas? Besok kita cek ke dokter ya. Nggak usah. Ini didiemin juga nanti hilang kok. Tapi Mas, Hah? kamu merasa ada yang aneh nggak sih di rumah ini? Enggak, kita rumah ini baik-baik aja, nggak ada apa-apa kok. Tapi aku rasa rumah ini nggak ada yang nggak beres loh, Mas. Enggak usah dipikirin, aku hanya mimpi buruk. Udah, kita tidur lagi aja ya. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Sini. Nis? Ini, kok jalan sambil bengong? Mikirin apa sih? Aku kepikiran sama rumah aku, Ai. Emangnya rumah kamu kenapa? Aku ngerasa ada yang aneh di rumah. Bahkan waktu malam Mas Dio juga ngerasain. Dia mimpi buruk, ditambah di lengannya tuh ada memar gitu, Ai. Aku takutnya kalau misalkan aku di rumah sendiri, bawaannya tuh rumah aku jadi serem gitu. Aku takut, Ai. Pokoknya kamu tenang aja, nanti malam coba aku cek ya. Soalnya kalau sekarang aku harus berangkat kerja dulu. Gak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Aku permisi ya. Terima kasih, Ai. Ini apa? Kok bentukannya kayak bungkusan yang suka dipakai buat santet orang?
Aduh mbah, maaf mbah, saya belum kasih tumbal yang waktu itu saya janjiin. Iya, saya akan segera cari. Iya mbah. Iya, makasih mbah. Pantesan aja jin itu gangguin saya. Sayang kamu kenapa? Mas, kamu nggak nyimpan bungkusan ini kan di kamar aku? Aku pernah lihat bungkusan kayak gitu, dan itu bungkusan ilmu hitam kan, Mas? Bukan kamu kan yang nyimpan bungkusan itu di kamar aku? Jawab, Mas! Panas! Ya, aku akan jelasin sama kamu. Dan kamu jangan marah. Aku ngelakuin ini buat kita. Kamu kan tahu, kita susah banget untuk bersatu, sayang. Aku gak bisa ngeliat kamu deket sama cowok lain. Apalagi sampai kamu dijodohin sama orang lain. Jangan-jangan kamu ada kaitannya dengan kematian Bapak sama bungkusan itu ya, Mas? Pergi. Pergi kamu dari rumahku, Mas. Atau aku kasih tahu semua orang atas kelakuan semua yang udah kamu perbuat. Kamu mau kemana? Panas! Janisa, hei! Kemana? Diam, aku ngelakuin ini buat kita. Kamu yang gak pernah nganggap aku sama sekali ya? Mas Tio! Cukup, Mas. Kamu jangan kasar ya sama istri kamu. Bisa? Kamu gak apa-apa? Ternyata selama ini yang menaruh santet di rumah aku itu Mas Deo Ai. Dan yang nyebabin Bapak juga meninggal. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa ngebiarin kalian berdua pergi dari sini ya. Bisa kita keluar dari sini sekarang. Kita kabur. Enggak, lepas Mas Deo. Mas Deo tolong jangan seperti ini, Mas Deo. Mas Deo lepas. Mas, tolong lepas. Aku buat Aini jadi tumbal malam ini. Kamu jahat, Mas. Gak seharusnya kamu ngelakuin ini semua ke aku sama Bapak. Mas Dio, tolong cukup. Jangan lakuin ini lagi, Mas. Diam! Mas Dio, tunggu sebentar. Aini. Susah banget dibilangin. Mas Dio, gak bisa kayak gini, Mas. Saya nggak akan lepasin kamu. Mending kamu siap-siap. Karena kamu akan saya jadikan tumbal. Mas, cukup. Panas! Kayaknya Mas Dio malah kepanasan setiap aku pegang. Mas! Panas! 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 Kalian ini sama aja ya. Lebih baik kalian berdua mati di sini. Aini, bangun Aini. Hei, tunggu! Aini. Aini. Panas. Ampun, saya akan kasih tumbal. Jangan!
Aini bangun Aini. Alhamdulillah. Aini, kita ke klinik sekarang ya. Jidan, nggak apa-apa kok. Paling juga pusingnya hilang sebentar. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Deo. Deo. Gimana bang? Bismillahirrahmanirrahim. Deo. Bang, tolong jagain di sini dulu bang. Ya bang Dan. Saya kasih tahu istri dulu. Ya. Ini, maafin aku ya. Gara-gara aku, kamu jadi luka kayak gini. Sampai pingsan lagi. Gak apa-apa kok Nisa. Kamu jangan nyalain diri kamu kayak gini. Emang gak seharusnya Mas Dio ngelakuin itu. Aku bener-bener gak tahu Mas Dio kenapa sampai kayak gitu. Nisa, kita harus menyadarkan Mas Dio secepatnya ya. Yuk. Nisa. Ini, Nis, gue nemuin Deo. Mas Dio kenapa? Deo meninggal, Nis. Mas Dio! Hal yang bisa kita petik dari kejadian ini, jangan pernah kita tersesat dengan kemudahan sesaat.